Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live, program yang sudah hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua sejak 3 tahun yang lalu. Ini adalah program baru sebetulnya yang GBI Mawar Saron Jakarta keluarkan, tepatnya pada waktu pandemi COVID-19 untuk menolong kita semua yang dalam perjalanan 1 minggu dari hari ibadah minggu menuju kepada ibadah minggu berikutnya. Di tengah-tengah minggu itu kita hadirkan program seperti ini. Dan saya Pendeta Yones Nahwai senang bisa kembali lagi di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Walaupun hari ini tanggal 8 Februari 2024 adalah tanggal merah, tetapi komitmen kita tetap untuk hadir di hadapan Bapak Ibu untuk memberikan perlengkapan, sehingga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan perlengkapan karakter ini, sehingga kita bisa terus memacu diri kita di tahun komitmen 2024 ini untuk berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Jadi saya sangat percaya Bapak Ibu yang bisa menikmati ini, bahkan dalam bentuk audio pun yang ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga ada di Google Podcast. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu, dan saya mau menyapa untuk orang-orang Bapak Ibu Saudara-saudari yang setia mendengarkan podcast. Saya mendapatkan laporan bahwa yang mendengarkan podcast ini khususnya di Spotify itu sampai ada yang di Afrika, sampai ada yang di Eropa, sampai juga ada yang di Amerika bahkan. Jadi saya mau menyapa dulu lah untuk orang-orang yang mendengarkan podcast ini. Shalom buat Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang ada di Afrika, yang ada di Eropa dan di Amerika. Kita senang bisa berjumpa dalam pertemuan ini. Baik, seri hari ini adalah seri kedua dalam pembahasan 7 cara menjadikan wajah kita seperti wajah malaikat. Dan Bapak Ibu, ini saya ambil dari kisah Stefanus yang kita sedang bahas di program ibadah minggu dalam pembahasan dari Kisah Rasul pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin ada yang tidak atau belum mengikuti khotbah saya dalam ibadah minggu, saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu bisa mendengarkannya. Dan kita sekarang masuk kepada seri kedua dalam pembahasan serial 7 cara memiliki wajah seperti wajah malaikat. Cara yang pertama yang kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin yang lalu tanggal 1 Februari, yaitu adalah kemurnian. Dan sekarang yang kedua adalah kesederhanaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kesederhanaan? Kalau kita lihat dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesederhanaan itu adalah hal atau keadaan atau sifat sederhana. Jadi ini lebih berbicara tentang sebuah keadaan atau sebuah sifat karakter dari sederhana. Maka itu saya lihat lagi dari kata kesederhanaan, ada kata dasarnya yaitu sederhana. Nah, kata sederhana ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Jadi ini yang akan kita kupas lebih dalam untuk menelusuri apa makna atau bagaimana langkah aplikatif dari seri kedua ini, yaitu kesederhanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, 7 serial ini saya ambil dari buku-buku dalam dan luar negeri yang sudah banyak membahas tentang 7 kebajikan ilahi. 7 kebajikan ilahi ini adalah lawan dari 7 dosa besar. Dan ini adalah bapak-bapak gereja ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu pun mereka juga sudah menulis tentang 7 dosa besar yang tentu mereka ambil dari Alkitab. Dan ini akhirnya ada hamba Tuhan yang lain yang menuliskan 7 kebajikan ilahi, supaya ada 7 dosa besar dan ada 7 kebajikan ilahi. Maka itu komplitlah bagaimana kita mesti meninggalkan 7 dosa, sebaliknya kita melakukan 7 kebajikan. Nah, sebetulnya ini adalah 7 kebajikan ilahi yang saya bahas dalam pertemuan ini. Hanya saya ambil saja judulnya 7 cara untuk memiliki wajah seperti wajah malaikat. Memang saya sangat yakin, walaupun ini kita pinjam dari tulisan bapak-bapak gereja, tetapi saya sangat percaya Stefanus bisa menampilkan wajah seperti malaikat, pasti dia mempraktekkan 7 kebajikan ini. Maka itu kebajikan yang kedua, yaitu adalah kesederhanaan. Sesuai dengan definisinya, yaitu ada sebuah sifat atau sebuah keadaan. Maka itu 2 saja cara untuk kita bisa memiliki kesederhanaan. Maka cara yang pertama adalah sesuai definisinya tadi adalah bersahaja. Maka itu cara yang aplikatif untuk kita semua bisa menjaga kesederhanaan kita adalah hidupnya kita ini harus bersahaja. Nah, menariknya, kata sahaja itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisinya adalah sahaja itu adalah sebenarnya atau memang demikian. Jadi, memang demikian atau
sebenarnya itulah definisi dari kata sahaja. Bisa juga sahaja itu artinya adalah sewajarnya atau apa adanya. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan ini. Mari kita lihat dulu definisinya nih. Jadi Bapak Ibu, kita izinkan saya membahas dulu berbagai macam definisi supaya pikiran kita ini bisa terbuka dan kita paham maksud ulasannya itu seperti apa. Dan ini akan memudahkan Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk bisa menelusuri apa makna dari seri kedua ini. Maka kesederhanaan itu adalah salah satu definisi sahaja. Sahaja itu adalah sebenarnya atau bisa juga memang demikian. Nah, dari kata sebenarnya itu ada lagi definisinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan atau mendefinisikan kata sebenarnya yaitu sesungguhnya atau sebetulnya. Nah, menariknya lagi dari kata sebenarnya ada kata dasar yaitu benar. Benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuai sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya. Nah, inilah yang akan sangat membantu kita semua untuk bisa menjaga atau mempraktekkan kesederhanaan. Maka itu, yang pertama langkah aplikasinya adalah kita harus hidup bersahaja. Bagaimana kita bisa hidup bersahaja? Yaitu adalah hidup sebenarnya menurut firman Tuhan. Maka kita semua, sekali lagi seruannya adalah harus rajin baca Alkitab supaya kita tahu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu apa saja, supaya kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam rangka menjaga hidup kita bersahaja. Maka itu dalam rangka bersahaja, makanya Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya harus rajin baca firman Tuhan. Nah, seperti yang saya sudah umumkan, kita punya aplikasi yang baik yang kita bisa download atau unduh secara gratis, yaitu adalah aplikasi Gebada. Gebada itu adalah gerakan baca dengar Alkitab yang Bapak Ibu bisa download di iOS maupun di Android. Bapak Ibu silakan download dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti rekaman videonya. Bapak Ibu bisa lihat di akun CGN TV Indonesia, CGN TV Indonesia. Bapak Ibu bisa menyaksikan program itu dan subscribe saja dan klik loncengnya untuk di akun tersebut supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika Gebada diterbitkan dalam kurun waktu yang mereka atur sendiri. Dan Bapak Ibu akan diberkati dan akan ditolong untuk mengerti atau membaca firman Tuhan. Nah, balik lagi kepada poin kita, dalam rangka kita hidup bersahaja, Bapak Ibu harus hidup sebenarnya menurut firman Tuhan. Maka itu caranya kita harus rajin baca firman Tuhan supaya tahu bagaimana kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa mempraktekannya dalam rangka hidup sebenarnya menurut firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bukan saja juga kita hanya baca firman, tapi direnungkan firman itu. Maka saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari sesudah membaca firman Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan itu. Kita evaluasi diri kita. Apa yang Alkitab katakan dan apa yang selama ini kita perbuat, kita evaluasi. Dan itulah langkah yang pertama untuk kita bisa hidup dalam bersahaja, dalam rangka kita menjaga kesederhanaan. Kemudian langkah yang kedua masih dalam hidup bersahaja, yaitu adalah hidup sewajarnya. Seperti definisinya tadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersahaja itu atau sahaja itu adalah hidup sebenarnya. Maka itu atau hidup sewajarnya. Nah, kita mesti hidup sewajarnya menurut firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah cara hidup sewajarnya. Jadi apa yang Tuhan inginkan untuk kita manusia yang diciptakan Tuhan, kita harus hidup sewajarnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hidup sewajarnya? Kembali kita mesti banyak baca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan punya komitmen untuk merubah hidup kita, kita mesti mulai dengan merubah pola berpikir kita terlebih dahulu. Nah, cara merubah pola berpikir adalah dengan baca Alkitab. Pola berpikir kita ini adalah gaya seperti pola berpikir dunia. Saya sangat yakin dalam hidup saya ini banyak pola-pola dunia yang saya dapatkan karena memang dari pendidikan dari masyarakat, pergaulan dari orang-orang, belum lagi kita sekolah, kita kuliah, di perkuliahan pun kita ditanamkan pola berpikir orang-orang dunia. Memang sebetulnya pola berpikir dunia itu yang kita dapatkan dalam bidang akademis tidak semuanya salah. Karena memang ilmu-ilmu di bidang akademis itu juga banyak dikeluarkan atau diputuskan oleh anak-anak Tuhan. Jadi contoh saja peneliti-peneliti, penemu-penemu ini tidak sedikit yang adalah orang-orang Kristen dan adalah anak-anak Tuhan. Maka itu polanya sebetulnya adalah baik. Tapi contohnya misalnya pola berpikir dunia itu adalah apa yang dilakukan, misalnya standar-standar yang dibengkokkan,
cara-cara yang berbelok, misalnya begini deh, kalau orang pengen sukses, suksesnya itu ada langkah-langkah yang harus diambil, misalnya kerja keras, mesti banyak belajar, mesti punya pergaulan yang luas supaya bisa berhasil, tapi misalnya orang-orang dunia melakukan korupsi, orang-orang dunia menipu, nah itu kan cara-cara pola berpikir dunia yang lama-lama dijadikan sebagai sebuah standar, dijadikan kewajaran, sehingga ketika kita sebagai anak Tuhan mempraktekkan firman Tuhan yang harusnya adalah sewajarnya menurut mata Tuhan, tapi ternyata standarnya turun menjadi standar dunia. Dan inilah masalahnya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah cara pertama bagaimana kita bisa mempraktekkan kesederhanaan supaya kita bisa memiliki wajah seperti malaikat, maka itu kita mesti hidup bersahaja. Yang kedua, yang terakhir, yaitu adalah hidup tidak berlebih-lebihan. Seperti definisi kata tadi dari kata kesederhanaan, yaitu adalah tidak berlebih-lebihan. Maka itu Bapak Ibu Saudara dan saya harus hidup tidak berlebih-lebihan. Nah, menariknya Kamus Besar Bahasa Indonesia punya definisi dari kata berlebih-lebihan. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata berlebih-lebihan, itu saya langsung lihat saja di definisi yang kedua, yaitu adalah sangat lebih dari keadaan sebenarnya. Jadi apa keadaan sebenarnya? Dan itu dia berlebihan dari keadaan sebenarnya. Maka itulah berlebih-lebihan. Kemudian lihat lagi dari kata berlebih-lebihan, ada kata dasar, yaitu adalah lebih. Lebih adalah lewat dari semestinya. Atau bisa bicara tentang ukuran, banyaknya, besarnya, dan sebagainya. Jadi ketika itu lewat dari semestinya, misalnya uang jajan dari seorang anak misalnya adalah 10.000, lalu dia beli makanan 12.000, maka itu adalah lebih. Atau misalnya kita beli barang lalu dapat uang kembalian. Kembaliannya harusnya misal 7.000, dia kasihnya 10.000, maka lebih lah kembalian itu. Harus kita kembalikan kepada orangnya. Maka itulah dari kata lebih, lewat dari semestinya. Nah, dari definisi-definisi tadi, maka saya bisa berikan langkah aplikatif supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bagaimana kita bisa menjaga kesederhanaan, yaitu langkah yang kedua adalah hidup tidak berlebih-lebihan. Nah, caranya adalah hidup tidak lebih dari keadaan sebenarnya yang diatur dari firman Tuhan. Jadi apa yang firman Tuhan atur? Misalnya contoh dari 1 Timotius 6 ayat 8, ini salah satu ayat favorit saya, yaitu adalah asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan itu menjadi sebuah standar kesederhanaan dalam hidup sebagai orang Kristen. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, prinsip hidup ini yang Paulus tanamkan kepada Timotius untuk diajarkan kepada jemaat, yaitu asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sehingga kita tidak usah kejar harta-harta dunia yang toh juga tidak kita bawa kepada kematian, kita tidak bawa kepada dunia berikutnya, maka itu hanya bertahan di dunia ini, kita nggak usah kejar terlalu berlebihan. Dan hidup kita pun bisa dengan sederhana, dan inilah cara kita hidup sesuai dengan apa yang diatur oleh firman Tuhan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu kaya, Bapak Ibu juga tidak perlu misalnya beli mobil yang keren, punya rumah yang keren, punya misalnya ada hobi-hobi yang mahal misalnya. Itu semua sebetulnya tidak melanggar firman Tuhan juga asal hati kita tidak terpaut kepadanya. Misal contoh, karena kita pengusaha dan karena Tuhan sudah berkati, Tuhan izinkan kita boleh diberikan kepercayaan punya harta yang berlimpah, dan harta itu bisa kita pergunakan juga untuk menolong pekerjaan Tuhan, tetapi untuk menjaga standar dalam pekerjaan kita itu, makanya misalnya kita mesti punya barang yang bagus, mobil yang mewah, supaya bisa menjadi sebuah pandangan orang-orang untuk menggambarkan kalau berbisnis dengan orang ini, dari mobilnya saja sudah keren, pasti bisnisnya keren. Nggak masalah Bapak Ibu, tapi ingat baik-baik, jangan hati kita terpaut kepada mobil yang mewah. Jangan hati kita terpaut kepada kekayaan dunia. Nah, itulah bedanya di situ. Jadi bukan berarti saya melarang orang kaya atau orang Kristen itu tidak boleh kaya, orang Kristen tidak perlu boleh pakai mobil yang keren, boleh, tapi hati kita jangan ke sana. Bukan berarti kita, ya udah bisnisnya nggak usah dikembangkan lah, bisnisnya begini-begini aja, supaya kita tidak nanti hidupnya berlebihan. Bukan itu maksudnya. Nah, hidup berlebihan itu maksudnya adalah lebih dari sewajarnya. Jadi apa yang wajar dalam level masing-masing itu. Misalnya, contohlah misalnya seorang pengacara. Ketika seorang pengacara makin terkenal, makin hebat, maka tentulah tidaklah aneh kalau memang harus menampilkan sebuah standarnya, kewajarannya memang pakai mobil mewah. Pakaiannya pun juga udah berganti menjadi pakaian mewah, nggak masalah. Yang penting hidupnya tetap bersahaja. Dalam kesederhanaan, maksudnya adalah hidupnya itu tetap baik, ketemu dengan orang tidak meremehkan orang, kita tidak merasa lebih hebat daripada orang lain, dan
Seperti tadi di awal saya katakan, kesederhanaan itu adalah sebuah keadaan atau sebuah sifat. Maka itu sifat kita, gaya kita ini, keadaannya harus dalam keadaan bersahaja. Jadi itulah makanya Bapak Ibu Saudara-saudara cara yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup tidak berlebih-lebihan, yaitu adalah hidup tidak lebih dari standar kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti di Alkitab pun, Alkitab juga menyebutkan ada orang-orang kaya. Contoh yang terakhir lah, namanya Lydia, seorang wanita penjual kain ungu. Dia itu wanita yang hebat, hartanya berlimpah, dia punya rumah. Rumahnya itu dijadikan untuk pertemuan dari rasul-rasul berkumpul. Beberapa rasul pun juga nginep di rumahnya. Bukan berarti karena dia sekarang sudah menjadi Kristen, lalu rumahnya dijual. Lalu kemudian dia tidak perlu menjadi orang kaya. Maksudnya bukan begitu. Dengan rumahnya dia bisa menolong banyak orang. Dengan kekayaannya dia bisa memberikan sponsor kepada rasul-rasul. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya mau bahas dalam pertemuan ini. Biar Bapak Ibu Saudara-saudari makin mantap. Supaya dalam bentuk kesederhanaan yang menjadi karakter kita. Hidup kita ini bisa menampilkan wajah seperti wajah malaikat. Sehingga orang melihat kita, orang merasa diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ada QR Code yang bisa di-scan. Bapak Ibu diberikan kesempatan dan peluang untuk mendukung program ini secara finansial. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah selama ini memberikan dukungan. Saya percaya inilah yang kita bisa terus tingkatkan dari dukungan Bapak Ibu dalam program ini. Dan Bapak Ibu yang menggunakan YouTube, silakan subscribe ke akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Bapak Ibu saudara-saudari juga yang menggunakan Facebook, boleh juga follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, silakan follow akun GBI Mawar Saron dan juga akun Faith Minutes. Khusus di Instagram, tayangan tengah minggu ini kita posting di akun Faith Minutes di Instagram. Dan GBI Mawar Saron juga dengan akun Faith Minutes juga hadir di TikTok. Bapak Ibu juga boleh follow di sana. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari, saya rasa itu saja yang saya mau bahas dalam pertemuan yang kedua ini. Nantikan pertemuan ketiga Kamis depan, Bapak Ibu akan semakin diperlengkapi untuk menampilkan wajah seperti wajah malaikat. Puji Tuhan, kita tutup dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami sudah menyelesaikan serial kedua ini dan kami sudah diberkati. Berkati semua kami terus Tuhan dalam perjalanan seminggu ke depan supaya kami bisa menampilkan wajah seperti malaikat, yaitu menjaga hidup kami sewajarnya. Maka kami harus mempraktekkan hidup sederhana. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi setiap kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong, bagi kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan sekaligus kami menutup program tayangan Faith Minutes Live episode yang kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.